Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Mikaela Selvianona, Prodi Teknik Informatika dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem operasi guna menjadi nilai tugas saya. Baik, kali ini kita akan belajar tentang sistem informasi. Pertama-tama, kita ketahui dulu apa itu sistem operasi. Nah, di dalam sistem operasi terdapat beberapa nama sistem operasi. Yang pertama, Windows, Linux, MacOS, DOS, dan Unix. Sekarang kita akan membahas satu persatu materi tentang sistem operasi. Yang pertama adalah Windows. Windows diluncurkan pada tahun 1945 oleh Bill Gates yang merupakan pencipta Microsoft Windows. Seiring dengan perkembangan, Windows telah mengalami banyak perubahan menjadi lebih baik sekarang. Yang berikut kelebihan pada Windows. Yang pertama adalah berjalan dengan performa yang cukup maksimal. Yang kedua, fitur yang lengkap dapat mendukung pekerjaan dan pemakaian sehari-hari. Yang ketiga, dapat digunakan oleh banyak perangkat keras. Yang berikut, kekurangan pada Windows tersendiri adalah yang pertama, sering terjadi kendala pada aplikasi untuk Windows versi baru. Yang kedua, sering terjadi kendala pada performa dibandingkan dengan Linux MacOS. Yang ketiga, banyak ancaman virus. Yang keempat, keamanan mulai ancaman diretas. Nah, itu pembahasan pada Windows. Kita masuk pembahasan yang kedua, yaitu Linux. Linux dikembangkan sekitar tahun 1970-an hingga 1980-an. Linux menggunakan kernel monolitik. Perbedaan OS Linux dari sistem operasi yang lain, yaitu OS ini memiliki kernel dan komponen-komponen yang terbuka. Kelebihan pada Linux tersendiri adalah yang pertama, bersifat open source. Bersifat open source yang berarti dapat digunakan dan dikembangkan secara gratis. Yang kedua, cocok untuk developer karena terkenal ringan dan cepat. Yang ketiga, memiliki komunitas yang besar. Yang keempat, ancaman virus yang rendah. Yang kelima, pembaharuan secara rutin. Yang berikut kekurangan pada Linux. Yang pertama, memiliki pilihan perangkat lunak yang terbatas. Yang kedua, grafis kurang bagus untuk program yang butuh pemrosesan grafis yang berat. Yang ketiga, kurangnya dukungan untuk perangkat keras. Yang keempat, kurangnya cocok untuk bermain game karena developer belum banyak yang membuat game untuk Linux. Yang berikut kita masuk pada materi MacOS. Kata lain dari MacOS sendiri adalah Macintosh Operating System. MacOS adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Apple Inc. Sistem operasi ini dibuat untuk komputer Macintosh pada tahun 1984 dan pertama kali diperkenalkan ke publik pada tahun 2021. MacOS ini bersifat closed source, yang artinya untuk penggunaan user diharuskan untuk membeli lisensi dan tidak dapat dengan bebas untuk mengembangkan sistem operasi ini, walaupun ada beberapa komponen yang bersifat open source. Yang berikut kita masuk pada kelebihan pada MacOS. Yang pertama adalah menawarkan performa yang maksimal. Yang kedua, minim dari serangan virus karena keamanan merupakan poin nomor 1 untuk Apple. Yang ketiga, memiliki GUI yang elegan dan cantik. Yang keempat, cocok untuk pengguna yang menekuni bidang kreatif. Yang kelima,
kompatibel dengan operating system lainnya, artinya kita dapat membuka file dalam format tertentu seperti PDF, doc, teks, dan lain-lain di MacOS. Yang berikut kita masuk pada kekurangan MacOS. Yang pertama adalah memiliki harga yang relatif mahal. Yang kedua, hanya mendukung ekosistem yang sama atau sesama Apple. Yang ketiga, MacOS cenderung hanya digunakan pada keperluan desain grafis dan penggunaan ringan saja. Kurang ideal untuk bermain game. Dan yang terakhir, perangkat Apple tidak dapat dirakit sendiri, karena Apple sudah tidak memberikan lisensi untuk perusahaan lain membuat perangkat keras yang dapat menggunakan MacOS. Yang berikut materi tentang Microsoft DOS atau nama lain Disk Operating System. DOS adalah satu sistem operasi yang banyak digunakan oleh komputer IM/SCP maupun oleh komputer yang kompatibel dengan OS Microsoft DOS. Microsoft DOS di-launching pertama kali di tahun 1981. OS dibuat oleh tim Peterson dari perusahaan Seattle Computer Product sebelum dikembangkan oleh Microsoft Word. Ada beberapa fungsi DOS, yaitu yang pertama, untuk mengelola memori komputer, yang kedua, untuk manajemen file dan direktori, yang ketiga, untuk mengontrol atau mengatur kegiatan komputer, yang terakhir, untuk pengaturan proses output dan input data di komputer. Ada beberapa jenis DOS, yaitu yang pertama, DOS 6.0, yang kedua DOS 5.0, yang ketiga 4.0, yang keempat 3.3, yang kelima 3.2, yang keenam 3.1, yang ketujuh 3.0, yang kedelapan 2.0, dan yang terakhir 1.0. Baik, yang terakhir materi pada sistem operasi Unix. Munculnya Unix sebenarnya dimulai dari sebuah proyek yang disebut Multitix. Namun karena penundaan pada tahun 1969, proyek tersebut dihentikan ketika dianggap tidak dapat diselesaikan tepat waktu. Tetapi pada tahun yang sama, dua peneliti Multix bernama Ken Thompson dan Dennis Rickers berencana untuk melanjutkan proyek Multix yang macet digantikan dengan nama Unix. Di tahun 1973, Unix dicoret atau dibuat ulang memakai bahasa pemrograman C oleh seorang bernama Dennis Ritchie. Sekedar info bahwa bahasa C adalah bahasa pemrograman yang pertama yang diakui dan masih digunakan sampai sekarang pada tahun-tahun berikutnya. Yang berikut, ciri-ciri sistem operasi Unix tersendiri adalah yang pertama, portabilitas. Unix dapat diterapkan ke berbagai jenis komputer. Yang kedua, multi-user. Unix dapat digunakan oleh lebih dari satu pengguna secara bersamaan. Yang ketiga, multitasking. Unix melakukan banyak proses secara bersamaan. Yang keempat, sistem file hierarki. Yang kelima, utilitas. Program disesuaikan dengan kebutuhan spesifik pengguna. Oke, baik. Terima kasih. Itulah penjelasan materi dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang belum mengerti. Bisa dijelaskan bersama-sama lagi. Terima kasih.